Dan aku mungkin bagaimana setelah melihat persidangan juga begitu sengit, ada perdebatan juga tadi bagaimana? Suaranya bagus. Ini ada banget Bapak. Oh ya, suaranya agak besar. Boleh ya? Perdebatan biasa ya, tapi banyak nggak nyambungnya, banyak pelanggarannya, banyak ditegurnya gitu. Jadi kayak ya seru sih. Tadi gimana Kak, sempat memanas juga keadaan di dalam? Sempat memanas juga tadi kondisi Ya, di ada dalam? perdebatan gitu. Antara dokter dan Miki juga tadi. Iya bagus ya. Yang tadinya kita pikir kan dokter Reza Gladys itu pelongok-pelongok katanya. Ternyata Nikita Mirzani yang terpelongok-pelongok gitu. Kayak berarti juga maksudnya ada dukungan dan bangga juga lah dokter Reza bisa powerful itu melawan gitu. Pastilah, Bagaimana? pastilah ini karena beliau nih. Bang. Kiat-kiat ya Bang. Jelas boleh ya mungkin. Jadi saya kan sudah berulang-ulang mengatakan bahwa klien kami ini kan cerdas. Tetapi kenapa belum kami hadirkan? Karena kami kan taat ajas hukum. Di saat klien kami akan dipanggil di pengadilan, maka kami akan hadirkan. Tapi kalau masalah influencer netizen memaksa klien kami hadir, ngapain? Kan suka-suka kami, ya Bang ya? Nah, hari ini kami hadirkan dan kami buktikan klien kami adalah cerdas. Itu pertama. Yang kedua, kalau dipertanyakan substansinya tadi itu bukan substansi pokok perkara. Perdebatan itu, wah kalau saya jadi penasihat hukum terdakwa, saya nggak masuk dalam perdebatan soal produk. Kenapa? Ini bukan substansinya gitu. Ini akan memperlihatkan satu perbuatan yang akan lebih memberatkan. Buktikan klien kami adalah cerdas. Itu pertama. Yang kedua, kalau dipertanyakan substansinya tadi itu bukan substansi pokok perkara. Perdebatannya itu, wah kalau saya jadi penasihat hukum terdakwa, saya nggak masuk dalam perdebatan soal produk. Kenapa? Ini bukan substansinya gitu loh. Ini akan memperlihatkan satu perbuatan yang akan lebih memberatkan. Ya, jadi substansinya itu adalah persoalan bagaimana perbuatan pengancaman. Kemudian adanya kerugian 4 miliar. Itu dong digugurin. Bukan mengarah kepada substansi yang lain gitu loh. Ya. Jadi saya pikir hari ini membuktikan sebuah pertarungan ya. Pertarungan revolusi kemerdekaan seperti itu ya. Demikian. Tapi sudah sesuai ekspektasi ya, powerful dokter Reza melawan atau bagaimana? Lebih. Ya. Saya pikir kemarin dokter Reza ini kalau nilai rapot itu 8,3 lah gitu. Ya kan? Ternyata waduh, hari ini saya akan ditampar dokter Minus Reza. 1 aja. Nilai yang paling tinggi mungkin tadi dalam persidangan seperti apa? Karena 10 di milik Tuhan, ya udah saya kasih 9,8 aja lah ya. Oke, Bang. Oke. Kalau saya tambahin begini ya, sidang tadi kan memang ada perlawanan ya. Padahal kita tahu ya dalam persidangan tadi pihak dari Nikita Mirzani terus mengulang-ulang pertanyaan. Nah, padahal sikap bukan berdasarkan berita acara persidangan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh saksi. Jadi kalau dia membantah tapi hakim akan mendengar apa yang diucapkan di keterangan dalam persidangan. Bukan berdasarkan berita acara yang dilihat-lihat, dikupas-kupas. Ya kan nggak nyambung, bisa lupa, bisa apa. Nah itulah pada hari ini yang terjadi bahwa semua yang diketerangkan oleh saksi itulah yang menjadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim nanti. Itu aja komen saya. Bang, tadi dalam sidang tadi juga banyak publik juga menilai bahwa klien atau suami dari dokter Reza mungkin banyak lupanya dalam menyampaikan kesaksian, mungkin seperti apa Bang? Itu bukan lupa. Begini, pertanyaan kepada dokter Otobah Mufid itu kan bukan apa yang dia sampaikan dalam proses penyidikan. Jadi dia ini kan saksi fakta, bukan korban itu loh. Jadi jangan memposisikan dokter Otobah Mufid itu sebagai korban tadi. Dia sebagai saksi fakta, ya. Seperti itu ya. Bro, ditambahin? Tambahan penting ini. Ini tambahan penting juga nih buat pembelajaran buat kuasa hukumnya Nikita Mirzani ya. Saya kasih tahu nih, saya sebagai netizen yang akan memberikan tahu informasi bahwa tadi dia minta untuk kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys itu untuk keluar ya. Itu adalah perbuatan yang memang dia bikin sendiri, itu aturan. Nggak ada itu aturan di acara KUHAP kita itu untuk menyuruh namanya pengacara korban itu untuk duduk di dalam muka persidangan, itu nggak ada. Oh, sama lagi satu lagi penting. Kita lihat sampai kapan seorang Nikita Mirzani
membantah terkait isi dakwaan. Karena apa? Tadi di sidang kesaksian dari suami Dr. Reza, itu kan Nikita Mirzani sudah sampaikan bahwa dia tidak ada keterlibatan terkait masalah permintaan uang terhadap korban, gitu kan isinya. Kita lihat mau sampai bertahan sampai kapan statement itu akan coba dipakai terhadap si terdakwa. Karena faktanya di dalam dakwaan jelas-jelas berdasarkan transkrip yang dituangkan di dalam surat dakwaan bahwa Nikita Mirzani lah yang menyuruh minta Mail itu minta tolong ketikin apa kata-kata yang mau disampaikan kepada Dr. Reza, dan itu yang ngetikin juga Nikita Mirzani sendiri. Jadi keterlibatan di sini memang jelas-jelas ada Nikita Mirzani. Pertanyaan selanjutnya, dia sampai kapan akan bertahan dengan statement itu? Itu justru akan memberatkan Nikita Mirzani nanti untuk di sidang-sidang berikutnya, bahkan sampai tuntutan, dan bisa jadi pada saat vonis itu bisa jadi memberatkan dia karena dia ngelak di dalam dari fakta persidangan, fakta hukum. Gitu. Sampaikan dalam proses penyidikan. Jadi dia ini kan saksi fakta, bukan korban itu loh. Jadi jangan memposisikan Dr. Atubah Mufid itu sebagai korban tadi. Dia sebagai saksi fakta, ya. Seperti itu ya. Bro, ditambahin? Tambahan penting ini. Ini tambahan penting juga nih buat pembelajaran buat kuasa hukumnya Nikita Mirzani ya. Saya kasih tahu nih, saya sebagai netizen yang akan memberikan tahu informasi bahwa tadi dia minta untuk kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys itu untuk keluar, ya. Itu adalah perbuatan yang memang dia bikin sendiri, itu aturan. Nggak ada itu aturan di acara KUHAP kita itu untuk menyuruh namanya pengacara korban itu untuk duduk di dalam muka persidangan, itu nggak ada. Oh, sama lagi, satu lagi penting, kita lihat sampai kapan seorang Nikita Mirzani membantah terkait isi dakwaan. Karena apa? Tadi di sidang kesaksian dari suami Dr. Reza, itu kan Nikita Mirzani sudah sampaikan bahwa dia tidak ada keterlibatan terkait masalah permintaan uang terhadap korban, gitu kan isinya. Kita lihat mau sampai bertahan sampai kapan statement itu akan coba dipakai terhadap si terdakwa. Karena faktanya di dalam dakwaan jelas-jelas berdasarkan transkrip yang dituangkan di dalam surat dakwaan bahwa Nikita Mirzani lah yang menyuruh minta Mail itu minta tolong ketikin apa kata-kata yang mau disampaikan kepada Dr. Reza, dan itu yang ngetikin juga Nikita Mirzani sendiri. Jadi keterlibatan di sini memang jelas-jelas ada Nikita Mirzani. Pertanyaan selanjutnya, dia sampai kapan akan bertahan dengan statement itu? Itu justru akan memberatkan Nikita Mirzani nanti untuk di sidang-sidang berikutnya, bahkan sampai tuntutan, dan bisa jadi pada saat vonis itu bisa jadi memberatkan dia karena dia ngelak di dalam dari fakta persidangan, fakta hukum. Gitu. Oke, cukup ya. Ini lagi. Bang, pertanyaan bang. Oke, bang, terkait dengan